Halo guys, selamat datang di channel gue. Jadi ini merupakan channel pertama gue di YouTube, konten pertama gue di YouTube. Dan pengalaman gue pertama kali ngomong depan kamera. Jadi di konten ini gue bakal bikin yang namanya gue ngomong di depan kamera selama 7 hari. Sekalian gue latihan juga lah buat diri gue, public speaking gue, storytelling gue. Jadi mulai dari hari ini ke depan sampai 7 hari ke depan gue bakal ngomong di depan kamera 1 menit. Gue mau ngomong apa aja gak tahu. Ya jadi ngomongannya terserah gue lah. Gue mau ngomong cerita kah, gue mau mendefinisikan sesuatu, atau gue ngomong apa aja, pokoknya itu terserah gue. Yang pasti gue ngelatih skill gue ngomong di depan kamera. Dan ini adalah hari pertama gue, hari Minggu, hari Sabtu, tanggal 15 Juni 2025. Oke, jadi ini hari kedua gue challenge ngomong depan kamera selama 1 menit. Tanggal 15 Juni 2025, hari Minggu. Semalam tuh setelah gue selesai ngomong, setelah gue bikin video, gue kayak yang mikir, gue besok ngomong apa lagi ya, gue harus kayak gimana. Banyak lah gue kekhawatiran, kayak gue harus atur ini, harus atur itu, segala macam. Sampai gue mikir kayak, ya udah, namanya lu lagi belajar, ngalur aja, biarin aja, coba aja semaksimal mungkin. Sampai di mana maksimalnya diri lu, sampai di mana lu bisa. Jadi lu nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu banyak rencana. Yang penting ketika lu udah mulai, itu udah satu kemajuan buat diri gue. Akhirnya ya udah, gue ngerasa lebih tenang. Gue kayak yang oke, gue jalanin challenge ini setiap hari. Yang penting diri gue udah mau nyoba, dan menurut gue itu udah satu langkah yang bagus banget lah buat diri gue. Udah berani nyoba hal-hal yang tadinya gue gak berani, dan hal-hal yang tadinya gue khawatirin berlebihan. Ya, balik lagi sama gue di challenge ngomong depan kamera 1 menit selama 7 hari. Ini hari ketiga gue, tanggal 16 Juni 2025, hari Senin. Jadi gue capek banget. Gue baru nyampe, badan capek banget. Tapi kayak gue harus paksain diri gue harus ikutin challenge ini. Gue harus jalan lah, gue gak bisa stuck diem aja gitu. Dan dari hasil cari-cari pelajaran gue tentang ngomong depan kamera, ada satu ilmu yang menurut gue penting banget. Kadang buat kita orang baru, kadang kita sibuk nyari konsep, harus paham tentang materi yang kita mau omongin segala macam. Menurut gue itu nantilah ketika kita mau bikin konten. Tapi yang gue dapet semalam, gue dapet kayak obrolan dari akun muda cuman sekali, lu bisa lihat lah, itu keren lah. Dan dia bilang yang harus lu lawan pertama kali adalah lu nggak boleh jijik ngelihat diri lu dalam kamera dan dengar suara lu sendiri. Dan itu yang gue coba terapin dari sekarang. Dan buat lo, menurut gue itu bermanfaat banget lah. Lo harus denger, dan menurut gue itu kepake banget. Jadi lo gak bakal jijik dan lo bisa terus lanjut gitu. Dan ini hari keempat gue jalanin challenge ngomong depan kamera, hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025. Dan gue lagi nunggu, kebetulan lagi berhenti di mobil. Nah, gue juga gak tahu gue mau apaan. Oh ya, setelah kemarin gue jalanin challenge ini beberapa hari, yang gue rasain sih ketika lu mau ngomong depan kamera, atau lu mau belajar, atau lu mau bicara depan kamera, pastiin keadaan lu lagi bagus lah. Feel lu lagi bagus, mood lu lagi bagus, keadaan lu lagi gak capek. Kayak hari ketiga kemarin waktu gue ngomong depan kamera, menurut gue itu gak maksimal. Karena yang gue rasain itu gue lagi capek banget, tapi gue tetap paksain ngomong. Akhirnya ya kayak gue ngerasa kayak apa ya, kayak rada beda aja ya, karena gue capek, gue paksain. Nah mungkin buat lu semua, kalau mau ngomong depan kamera, kalau bisa keadaan lu lagi fit, mood lu lagi bagus, feel lu juga lagi enak, baru deh lu ngomong depan kamera, atau lu belajar ngomong depan kamera. Oke, jadi ini hari kelima gue challenge ngomong depan kamera selama 1 menit selama 7 hari. Ini udah hari kelima, dan gue rasa gue udah lebih better, lebih enak lah, udah gak terlalu kegok gitu ngomong depan kamera. Walaupun masih kurang lah, jauh kalau gue harus di-compare sama orang-orang expert yang mereka udah gila lah. Tapi gue ngerasa gue lebih bisa lah sekarang, lebih mampu, lebih punya percaya diri. Ya mungkin kadang awalnya tuh gue takut kayak,
gimana nih kalau orang lihat, gimana nih kalau orang nonton. Kayak seakan-akan gue udah punya followers banyak gitu, kayak udah 1 juta followers gue, 100.000, 10.000. Padahal akun gue aja baru gue bikin, belum diisi. TikTok belum diisi, YouTube belum diisi, IG belum diisi. Terus ngapain gue takut? Gue belajar aja, lu rekam aja, berekam, gue belajar sama, maksudnya ya nggak usah lu takut gitu bahasanya. Ngomong aja apa yang lu mau. Toh juga kalau emang menurut lu jelek, lu bisa hapus. Itu masih di kamera gitu, belum ada yang lihat, belum ada yang ini. Jadi buat lu belajar ya ngomong aja. Kalau lu masih dalam ketakutan itu ya lu nggak bakal bisa gitu. Kalau depan kamera yang cuma kamera, nggak ada orang sama sekali, padahal lu nggak bisa ngomong, apalagi ketika jangan berharap lu bakal bisa gede bahasanya. Ketemu lagi sama gue di challenge 1 menit ngomong depan kamera selama 7 hari. Ini hari ke-6 gue buat ngomong depan kamera. Ya sekarang sih yang gue rasain udah jauh lebih enak. Progresnya berasa gitu. Ketika lu berlatih, ketika lu challenge diri lu, yang namanya usaha itu pasti menghasilkan. Walaupun hasilnya beda-beda gitu. Tergantung effort dan kemauan lu, dan tergantung kayaknya kualitas setiap orang juga menentukan. Tapi yang pasti nggak mungkin lu dapet di titik 0, pasti lu berubah lah dari 0 jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5. Nah, itulah yang gue pelajarin beberapa hari ini. Dan yang gue searching juga kayak Panji, Ferry Irwandi, banyak lah yang menurut gue orang-orang yang udah jago storytelling, yang udah oke storytellingnya. Ternyata mereka pun berproses gitu. Jangan lu pikir mereka langsung jago ngomong depan kamera langsung lancar, enggak. Mereka juga berproses. Jadi jangan pernah capek berproses, terus usaha dan nikmatin. Lu pasti berubah, lu pasti dapat progresnya. Semakin gede effort lo, semakin gede hasil lo. Ya, balik lagi sama gue di hari ke-7 challenge ngomong 1 menit depan kamera selama 7 hari. Terlepas dari apapun hasilnya, gimana pun hasilnya, gue bersyukur dan bangga banget sama diri gue karena berhasil ngelakuin challenge ini selama 7 hari berturut-turut. Tetap konsisten, tetap ngejalanin, tetap gak putus asa. Ya di luar hasilnya kayak gimana, gue tetap bersyukur lah. Gue seneng sama diri gue karena even gue gak tahu hasilnya bagus atau enggak, tapi yang pasti gue ngelakuin pergerakan walaupun itu kecil. Dan buat lo yang masih ngikutin gue sampai sekarang, masih nonton video ini sampai sekarang, ya selamat. Lo udah bergerak buat belajar, buat untuk jadi lebih baik. Walaupun gue tahu mungkin hasil video gue nggak ngaruh-ngaruh amat sama lo, tapi dengan lo nonton video ini sampai sekarang, itu nunjukin lo mau belajar dan penasaran gimana caranya berprogres. Jadi buat lo tetap keep jalanin, kejar cita-cita lo, kejar impian lo. Dan gue inget banget omongannya Panji yang bunyi, yang namanya cita-cita sama mimpi itu gak bakal mati, tapi dia hanya tertidur dan akan bangkit di hari esok dengan nama penyesalan. Mungkin gue juga salah satu yang ngalamin itu. Kalau gue mulai ini dari kemarin, dari gue masih muda, mungkin udah ada hasil yang jauh lebih baik dari hari ini. Jadi mudah-mudahan buat lo semua tetap konsisten, tetap kejar cita-cita lo, tetap berprogres, jangan berhenti. Dan makasih udah nonton gue sampai sejauh ini. See you.